Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cerita kali ini, saya akan menceritakan tentang cerita salah satu kisah nyata dari seorang penjual Xiaomi keliling yang merubah nasibnya dengan cara jalan pintas. Sebut saja Pak Kartono yang kerap disapa Pak Kar. Begitulah bunyi kentongan yang dipukul ketika lelaki berperut buncit itu menjajakan dagangannya. Pelan namun pasti, terdengar nyaring di telinga. Meski suasana sudah sedikit gelap, namun gurat wajah lelaki itu masih menyiratkan semangat untuk berdagang. Tinggal beberapa porsi lagi habis, gumamnya sembari mendorong gerobaknya berbelok ke arah gapura perkampungan. Namun sebelum gerobak itu masuk lebih dalam, sebentar ia menghentikan dan memalingkan wajahnya ke belakang. Sembari berteriak lantang, seirama dengan gerak tangannya di permukaan kentongan kayu yang digantung. Xiaomi, Xiaomi, teriaknya penuh semangat. Pak Kar, beli Xiaomi. Sontak penjual itu memfokuskan pandangannya ke depan. Rupanya ada perempuan berdaster hijau dengan motif bunga itu adalah pelanggan setianya. Pak Kar lantas menghampiri perempuan yang biasa disapa Mbak Ning itu. Xiaomi 3 porsi ya Pak, seperti biasanya, pinta Mbak Ning. Sudah 10 tahun lamanya Pak Kartono berdagang Xiaomi keliling. Ia dan sang istri memberanikan diri mengadu nasib di kota, mencari nafkah jauh-jauh dari desanya berbekal ilmu membuat Xiaomi yang ia pelajari di kampung halamannya. Meski bekerja tak kenal lelah, hidup mereka masih saja tak berubah. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan yang sangat kecil. Namun kontrakan itu menjadi saksi bisu perjuangan keduanya dalam melawan ganasnya roda kehidupan. Dan di sanalah mereka bernaung dan menebahkan segala lelah yang melanda seusai lelah bekerja keras seharian. Setiap pukul 3 dini hari, Pak Kartono beserta istrinya selalu rutin ke pasar untuk membeli bahan-bahan dasar Xiaomi yang akan mereka olah sebelum akhirnya Pak Kar jajakan. Tepat pukul jam 6 pagi, Pak Kar sudah siap untuk menjajakan dagangannya berkeliling kampung. Ini Mbak, somainya, ucap Pak Kartono. Iya, terima kasih Pak, saut Mbak Ning seraya menyodorkan beberapa lembar uang 10 ribuan kepada Rusman. Alhamdulillah, desisnya pelan. Pak Kartono pun kembali menatap beberapa piring dan berniat segera berenjak. Namun seorang pria bertubuh buncit segera menghentikan langkahnya. Pak, Xiaomi 1 ya, makan sini aja, lontarnya. Baik Mas, ditunggu dulu ya. Pak Kar lantas menurunkan sebuah bangku plastik dari atas gerobaknya dan mempersilahkan pria itu duduk. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan sepiring siomay dengan bumbu kacang yang sangat menggoda, sebab ini memang telah menjadi keahliannya. Silakan Mas. Terima kasih Pak. Pak Kar yang nampak melihat sekeliling, sesekali matanya mengamati pelanggan yang sedang menikmati siomay yang ia buat. Tak berselang lama, lelaki bertubuh buncit itu berceletuk. Enak Pak. Pak Kar tersenyum kecil. Ada sedikit kebanggaan dalam hatinya. Terima kasih Mas, sautnya pelan. Selama hampir 15 menit, Pak Kar menunggu pelanggan itu selesai menyantap siomay buatannya. Seusai menerima uang, Pak Kar segera membereskan piring dan mengembalikan kursi pada tempat semula. Ia lantas kembali mendorong gerobaknya berkeliling menyusuri jalan. Besok lewat lagi ya Pak, teriak pria berbadan buncit yang merupakan rekan baik Mbak Ning. Pak Kar lantas mengacungkan jempolnya ke atas. Meski memiliki beberapa pelanggan tetap, hasil jualan Pak Kar masih begitu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama hampir 10 tahun hidup di kota, senyatanya ia masih aja melarat. Ditambah lagi, ia dan istrinya belum juga memiliki momongan, seolah menambah beban dalam hidupnya. Namun mereka tak lantas menyerah. Keduanya berusaha keras agar momongan itu hadir di tengah-tengah mereka. Akan tetapi sekeras apapun upaya manusia,
Tetap Tuhanlah yang menentukan. Beberapa saat berjalan, Pak Kar memfokuskan pandangan beberapa meter ke depan, di mana sebuah pos kampling nampak begitu ramai. Pak Kar pun mempercepat laju langkahnya, berharap salah satu dari kumpulan pria parubaya itu bersedia membeli dagangannya. Siomay pak, Ucapnya sembari menyugingkan senyum ringan. Namun tak ada satupun yang bersedia membeli dagangannya, hingga Pak Kar memutuskan untuk kembali mendorong gerobaknya. Selama hampir 30 menit Pak Kar berkeliling. Ia membelokkan gerobaknya, memasuki sebuah jalan gelap yang mengarah ke jalan raya. Astagfirullah. Pak Kar terkejut bukan kepalang saat sebuah truk melaju begitu cepat, sebelum akhirnya terdengar suara benturan keras yang memekakan telinga. Pak Kar bergegas berlari ke depan demi dapat melihat peristiwa naas itu lebih dekat. Pak Kar pun kembali terkejut saat bola matanya melihat secara langsung truk berwarna merah itu nampak ringsek di bagian depan karena menabrak beton pembatas. Seusai mengamati mobil itu secara seksama, rasanya Pak Kar merasa begitu familiar. Ia lantas memberanikan diri melihat ke dalam melalui kaca samping kemudi, di mana seorang lelaki berbaju hitam nampak tertunduk di atas kemudi. Pak. Pak Kar berusaha mengguncang bau lelaki itu secara perlahan, namun upayanya sia-sia. Pak Kar lantas menarik bau lelaki itu hingga membuatnya bersandar di bau kursi. Pak Yanto. Pekiknya terkejut. Beberapa orang yang juga melihat peristiwa naas itu segera berkerumun mengelilingi truk. Bahu-membahu mereka mengeluarkan tubuh Pak Yanto yang sedikit terjepit. Pak Kar pun juga turut andil dalam upaya evakuasi itu, seolah tak percaya bahwa korban kecelakaan itu adalah tetangganya sendiri. Setelah berhasil mengeluarkan tubuh Pak Yanto, ia lantas mendengarkan pandangan ke beberapa penjuru, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Benar saja, ia mendapati ada kejanggalan yang nampak nyata di depannya. Namun ia tepis begitu saja, mengingat banyaknya orang yang tengah dilanda kepanikan malam itu. Beberapa orang nampak sibuk menghubungi tenaga medis. Ada pula yang menelpon pihak berwajib demi mengusut penyebab peristiwa naas malam itu. Alhamdulillah masih hidup, seru seorang lelaki seusai memastikan detak jantung Pak Yanto. Tak berselang lama, sirene mobil ambulan terdengar meraung-raung dari arah selatan. Semua orang tampak lega melihat mobil ambulan telah datang. Beberapa tenaga kesehatan segera memindahkan tubuh Pak Yanto di atas tandu dan segera melarikannya menuju rumah sakit. Seusai Pak Yanto dievakuasi ke rumah sakit, Pak Kar kembali mengamati truk itu. Sepintas ia merasakan ada hal ganjil dari truk yang nampak ringsek itu. Bersamaan dengan itu, Pak Kar juga mencium aroma wangi jalan itu. Namun niatnya seketika ia urungkan seusai matanya menangkap lampu sirene biru yang nampak menyilaukan mata. Pak Kar lantas kembali mendorong gerobaknya dan pulang dengan rasa penasaran yang terus melanda dirinya. Di tengah jalan menuju rumah, seketika terpikir dalam hatinya untuk mendalami sebuah ilmu hitam. Entah dari mana niat kotor itu muncul dalam benaknya. Mengingat nasibnya yang tak kunjung berubah, membuat Pak Kar bertekad untuk mengambil jalan pintas. Pasalnya di desa tempatnya tinggal dahulu, ilmu hitam adalah hal yang lumrah. Bahkan hal klinik sudah menjadi makanan sehari-hari bagi penduduk desanya. Hati dan pikirannya telah terasuki, dikuasai oleh niatan untuk mendalami ilmu hitam, bahkan tanpa memikirkan sedikit pun akibat dari perbuatannya kelak. Hidup yang terus dirundung kemiskinan, Pak Kar diam-diam mencari jalan pintas. Ia akhirnya memilih untuk mempelajari ilmu hitam. Ia pun baru ingat beberapa hari yang lalu, tepatnya saat mengobrol dengan seorang di sebuah warung kopi. Seorang itu teman karibnya yang sama-sama dari kampung, sebut saja Herman. Nah, si Herman ini menyarankan agar Pak Kar melakukan pesugihan agar dagangannya ini laris manis. Dan Herman pun menyebutkan salah satu desa yang dimana desa itu tempat istrinya dulu tinggal sebelum menikah dengannya.
Pak Kar berpikir sejenak. Apakah dia akan mengambil jalan itu atau tidak sama sekali? Ia yang tengah duduk di kursi tamu berwarna coklat memudar, sambil menghiraukan rokok yang kini sudah mulai terbakar habis. Tak menyadari jika di belakangnya ada sosok wanita yang tengah terdiam, memperhatikan penuh rasa heran akan sikapnya. Mas Kar kenapa kok ngelamun? Tanya sang wanita yang tak lain istri dari Pak Kar. Kala tak tahan lagi dengan rasa penasaran melihat sikap suaminya. Pak Kar tergeletak kaget mendengar suara istrinya yang kini sudah berdiri tepat di belakang sambil menyentuh baunya, membuyarkan lamunannya. Namun tak berselang lama, raut wajah Pak Kar terlihat memancar, bahkan lebih terlihat jelas saat dirinya ingin membicarakan sesuatu hal dengan istrinya. Entah beberapa lama istrinya itu terhanyut oleh penjelasan dari suaminya tentang pesugihan yang akan ia lakukan. Awalnya, istrinya ini langsung menolak dengan tegas. Namun sesaat kemudian, ia mengiyakan setelah Pak Kar memberitahu jika kedepannya mereka akan hidup bergelimang harta. Saat Pak Kar ini bangkit dan beranjak menuju kamar mandi yang berada di belakang untuk menuntaskan hajatnya, Pak Kar hendak kembali ke ruang tamu. Namun langkahnya seketika terhenti. Manakala pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup keras. Netranya menangkap satu sosok tengah berjalan cepat, nyaris berlari ke arah samping ruangan kamar mandi. Ia penasaran. Baru saja kakinya menginjak lantai dapur, pencariannya terhenti ketika Pak Kar mendengar teriakan keras istrinya. Di saat itulah Pak Kar baru menyadari istrinya sudah tergeletak di lantai. Dengan tergesa-gesa ia membopong tubuh istrinya masuk ke dalam kamarnya. Setelah beberapa kali Pak Kar mengoles hidung istrinya dengan minyak kayu putih, sampai akhirnya tersadar. Pagi hari setelah mengalami hal buruk, Pak Kar masih teringat dengan ucapan Herman tempo hari. Ia berniat siang ini akan bertolak ke kampung halaman istrinya setelah berpamitan dengan istrinya. Wajahnya terlihat semangat dengan guratan yang semakin hari semakin jelas. Terlihat jelas dari pancaran indera penglihatannya, sebuah semangat yang menggebu-gebu. Lain halnya dengan istrinya Pak Kar. Ia masih teringat dengan sosok yang mendatangi malam itu. Tapi lagi-lagi semua itu hanya mampu ia pendam. Berat baginya untuk sang istri. Pak Kar akhirnya memesan tiket kereta untuk tujuan kota Gudeg, untuk menemui salah satu kerabatnya yang akan menemaninya. Setelah 10 jam perjalanan, binar kebahagiaan terpancar dari raut wajah Pak Kartono. Manakala ia akhirnya tiba di stasiun yang kini terlihat lebih ramai, hiruk pikuk para insan daripada 10 tahun yang lalu. Ia berjalan keluar dari stasiun. Sesekali matanya menyapu ke sana kemari, mencari seseorang yang akan menjemputnya. Saat itulah satu teriakan lantang dari lelaki yang bertubuh tinggi menyadarkan Pak Kar yang sedang kebingungan. "Kar!" teriakannya sembari melambaikan tangan, memberikan satu isyarat. Pak Kar seketika menoleh ke arah suara. Kala ia mengetahui jika lelaki bertubuh tinggi itu sudah berdiri tak jauh dari posisi ia berdiri. Setelah berbincang dan menanyakan kabar, akhirnya mereka segera meninggalkan stasiun itu. 1 jam perjalanan, mereka berhenti sejenak di sebuah warung kopi pinggir jalan, menikmati suasana perdesaan yang sudah mulai berkembang. Meski rembulan sudah menunjukkan wajahnya, namun tak membuat Pak Kar mengundurkan semangat. Beberapa saat kemudian, setelah ia menghabiskan beberapa teguk kopi miliknya, seketika teringat dengan istrinya. Di lain tempat, sepi, dan itulah yang dirasakan Siti, istrinya Pak Kar. Malam itu ia berniat untuk mengunjungi tetangga dekatnya untuk mencari teman berbincang. Namun, saat langkah pertama Siti keluar, ia dibuat tercengang manakala tepat di hadapannya ia melihat satu sosok yang sangat ia kenal. Siti mencoba untuk memastikan apakah ia sedang berhalusinasi atau memang nyata. "Mas Kartono," tanya Siti penuh selidik. "kok balik mas, gak jadi tah?"
Namun sosok yang mirip dengan suaminya itu hanya diam sembari berjalan masuk melewatinya. Siti mulanya sedikit curiga, namun setelah yakin jika itu Kartono suaminya, Siti menutup pintu. Ia segera bergegas melangkah menuju dapur. Jari-jari tangannya langsung menakar gula serta bubuk kopi ke dalam gelas. Akan tetapi, sebelum ia menuangkan air panas pada gelas, Siti sedikit terjingkat kaget kala satu siutan angin lembut nan dingin menerpa di balik telinganya. Jantung Siti mulai terasa berdegup kencang dibarengi desiran darah yang mengalir lebih deras ketika dengan perlahan sosok suaminya mendekatinya. Padahal ia dan suaminya sudah hidup bersama beberapa tahun, meski belum dikaruniai keturunan. Tak pernah ia merasakan hal seperti itu lagi setelah menikah. Namun malam itu, entah mengapa ia merasakan hal lain saat berada tepat di hadapan sosok suaminya. Siti mencium bau aneh saat dipeluk suaminya, seperti umbi bakar. Sebentar kemudian, tubuh Siti terasa kaku ketika dengan pelan tangan suaminya memeluknya. Tak lama Siti benar-benar merasakan hal aneh. Tidak biasanya suaminya sangat agresif. Namun semua itu hanya mampu Siti ucap dalam hati. Tanpa ia sadari, tubuhnya sudah terdorong masuk ke dalam kamar bersama tubuh dingin sosok suaminya. Keesokan harinya, Siti terbangun tanpa selai menutupi tubuhnya. Dengan kondisi yang masih lemas, pandangannya nanar menatap atap. Saat matanya menyapu ruangan, tak didapati sosok suaminya, membuat dirinya meyakini bahwa sosok yang telah menyetubuhinya semalam bukanlah Kartono, suaminya. Entah berapa kali Siti merasakan kenikmatan yang ia rasakan saat itu. Seluruh tubuhnya terasa nyeri dan ngilu. Kekuatan suaminya malam itu terasa sangat berbeda dengan biasanya. Beberapa pertanyaan sudah Siti siapkan untuk suaminya. Namun setelah mencari di setiap ruangan, ia tak mendapati suaminya berada. Siti terkejut setelah mendapati pesan dari handphone miliknya. Pesan dari suaminya yang mengabari jika malam itu ia sudah sampai di kota Gudeg. Seketika Siti terduduk dalam diam, meratapi kejadian beberapa jam yang lalu menimpanya. Pikirannya kalut memikirkan hal-hal selanjutnya yang akan terjadi. Dengan perasaan yang campur aduk, Siti bergegas menekan tombol pada layar handphonenya. Ia menelpon suaminya untuk menceritakan kejadian beberapa jam yang lalu. Alih-alih memberi kenyamanan, justru Pak Kartono menganggap jika istrinya ini hanya bermimpi atau berhalusinasi. Siti yang mendengar kalimat itu sedikit emosi, karena apa yang ia alami semalam memang nyata. Namun beberapa menit kemudian setelah Siti terdiam, emosinya berangsur meredup kala suaminya ini memberikan kabar baik untuk kehidupan mereka. Dirasa sudah cukup, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan yang tertunda. 30 menit sudah berlalu dengan lelaki gondrong yang menjadi driver motor miliknya, juga sebagai petunjuk jalan, masih terus memacu dan mengarah ke ujung timur kota Jogja. Sebuah keberanian yang luar biasa. Dua orang yang hampir berusia senja yang rela menempuh perjalanan sepi dan terkenal akan angker. Rela melewati sela-sela hamparan sawah demi sebuah urusan duniawi yang tak berpangkal. Menembus jalanan gelap, hanya cahaya dari pantulan lampu motornya sebagai penerangan jalan. Hingga akhirnya mereka sampai pada sebuah rumah kecil, atau lebih disebut sebuah gubuk. Setelah beberapa ratus meter berjalan, mereka berhenti tepat di depan pelataran luas dengan pemandangan yang membuat mata tercengang. Setelah keberanian memenuhi benaknya, mereka memberanikan berjalan menuju tangga kayu yang mengarah ke atas, di mana terdapat sebuah pintu papan kayu berukir sebagai akses utama untuk masuk ke dalam gubuk. Sunyi dan hening, sebentar terasa menyentuh jiwa Pakar. Itulah yang ia rasakan saat tiba di sana. Namun dari semua itu, tak dipungkiri oleh Pakar bila ada ketidaknyamanan yang mulai menghinggapi. Dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, Pakar menyapu pandangannya. Sejenak ia berdiam diri sebentar, merasakan kesunyian sejenak, sembari melihat langit-langit. Sedetik kemudian,
Iya. Monggo, wis tak tunggu, Kang. Pak Kar serta saudaranya ini sedikit terperanjat kaget mendengar suara pintu terbuka. Disusul suara serak seorang lelaki tua berbaju serba hitam dengan belangkon kain hitam membalut kepala menutupi rambut putihnya. Ji Pak, iki kula Kartono. Saut Pak Kar memperkenalkan diri. Oh, iya, kene mlebu. Ajak lelaki tua dengan wajah datar, tanpa menyaut dan menunggu. Pak Kar segera melangkah masuk mengikuti sosok pemilik gubuk. Sesampainya di dalam, tubuh Pak Kartono seketika merinding. Raut di wajahnya begitu kentara ketika melihat isi dalam gubuk yang tak lebih luas dari dalam kamarnya, di mana di setiap sudut ruang berdinding papan tertutupi kain hitam menjuntai. Terdapat juga sebuah tengku kecil yang mengeluarkan kepulan asap putih dengan aroma khas wangi dupa kawi. Ono perlu apa, Kang? Kok bengi-bengi nekat rene? Tanya sosok lelaki tua sembari menyalakan dupa kawi yang sebelumnya sudah hampir habis. Niki Mbah, kula wonten keperluan. Badhe nyuwun bantuan kali Simbah kangge ngrampunge masalah. Ujar Pak Kar sedikit terbata. Apa keperluane, Kang? Tanya sang lelaki tua. Saat itu Pak Kar menceritakan semua permasalahannya. Satu tarikan nafas berat mengawali cerita. Ia begitu detail menceritakannya. Sang lelaki tua berperawakan tinggi kurus yang mendengarkan begitu seksama, sebentar menganggukkan kepala beberapa kali. Matanya menatap Pak Kar dengan lekat. Saiki njalukmu apa? Tapi sampean sadurunge kudu eling yen keinginane sampean pengen terwujud mesti ono imbalane. Ucap sosok lelaki tua tegas setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi Pak Kar. Ji Pak, kula siap kangge imbalane napa mawon. Asal napa sing dadi kekarepane kula kelaksanan. Jawab Pak Kar tanpa ragu, membuat sosok lelaki tua yang dipanggil Mbah Harjo tersenyum tipis. Perbincangan terus berlanjut dengan semua tujuan apa yang diinginkan Pak Kar. Kenekatan yang diungkapkan membuat saudaranya Pak Kar sedikit terperanjat. Ia tak menduga jika saudaranya ini sangat berambisi demi kekayaan yang melimpah. Ia rela menggadaikan nyawanya sendiri. Setelah semua keinginan telah mendapat kesanggupan Mbah Harjo, dan Pak Kar pun menyanggupi semua syaratnya. Malam itu menjadi awal terjadinya sebuah perjanjian, dimulai dengan sebuah ritual yang wajib bagi Pak Kar, dasar dari beberapa ritual selanjutnya. Satu keanehan seketika dirasakan Pak Kar dan saudaranya saat keduanya keluar dari jalan kecil menuju simpang tempat mereka memarkirkan kendaraan. Hampir saja ia berbalik arah ingin memastikan ke tempat Mbah Harjo. Jika tak dicegah oleh saudaranya, bukan tanpa alasan Pak Kar merasa ketakutan. Pasalnya, ia tak betul jika sekitar tempat itu tak pernah melihat satupun rumah yang berdiri. Namun kali ini matanya jelas dan terang melihat sekeliling tempat itu telah berdiri puluhan rumah berjejer di sepanjang jalan. Tak hanya itu, hilir mudik dari beberapa sosok layaknya sebuah perkampungan semakin membuat Pak Kar ketakutan. Buru-buru Pak Kar menghidupkan mesin dan segera menarik tuas gas, meninggalkan tempat yang aneh dan menakutkan baginya. Ia terus berfokus ke depan, ke jalanan yang diterangi pantulan cahaya lampu motornya, tanpa mempedulikan tatapan sosok-sosok wanita mengerikan dan sosok yang terbungkus kain putih. Hingga tiba di ujung jalan perkampungan, lagi-lagi Pak Kar dikejutkan satu pemandangan menakutkan, di mana tempat di depannya ada puluhan pocong dan kuntilanak berbaris dan bergelantungan di bawah sebuah pohon randu alas yang tinggi menjulang, menebarkan aroma bebauan yang membuat perutnya bergejolak. Terus Kar, jalan aja. Pak Kartono yang sudah diselimuti rasa takut akhirnya meneruskan perjalanan setelah mendengar ucapan saudaranya ini. Nah, di siang harinya, Pak Kartono langsung memutuskan untuk segera pulang. Kasihan dengan istrinya jika tinggal lama.
Menaiki bus antar kota cukup memakan waktu yang lama. Sesampainya di kontrakan yang hanya satu petak, ia sontak saja kaget bukan kepalang. Tubuh istrinya sudah tergeletak di lantai tanpa busana. Astagfirullah, Siti, bangun, bangun. Tubuh istrinya yang sudah dingin membuat Pak Kar semakin panik saat dicek detak jantungnya. Siti, bangun, bangun. Teriakan Pak Kar di malam hari yang sunyi membuat suaranya mudah didengar oleh para tetangganya. Berbondong-bondong para warga melihat keadaan Siti yang sudah tak bernyawa lagi. Di esokan harinya, jenazah Siti langsung dikebumikan. Pak Kar sendiri tidak tahu apa penyebab istrinya ini meninggal. Namun singkat cerita, 1 minggu semenjak istrinya ini meninggal, pendapat dari hasil berjualan Xiaomi ini meningkat drastis. Sampai 1 bulan lamanya ia bisa membeli motor. Para tetangganya pun tak ada yang curiga dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Kar. Pak Kar sendiri tak lupa selalu melakukan ritual di setiap malam Jumat. Dengan berjualan siomay, pundi-pundi uang pun mudah ia dapatkan tanpa memikirkan dampak untuk kedepannya. Dari mulai hidup di kontrakan kecil, sekarang Pak Kar sudah bisa membeli rumah yang begitu besar. Tak masalah hidup sebatang kara, yang ada di pikirannya hanya, yang penting aku kaya raya, hidup bercukupan, tanpa susah payah bekerja. Ia pun sudah tak lagi berjualan siomay, tapi Pak Kar memiliki usaha di bidang industri. Dan tak lupa juga, setiap bulannya pasti ada orang yang dijadikan tumbal. Saking banyaknya orang yang sudah ditumbalkan, para warga pun mencurigai Pak Kartono. Isu tentang pesugihan pun sudah beredar di khalayak umum. Apalagi tubuhnya Pak Kartono ini seperti orang yang tersiram air panas. Banyak bintik-bintik putih di tubuhnya. Seorang ustadz yang sering melihat Pak Kar kesana kemari, entah pergi kemanapun mulai curiga. Dengan batinnya, ustadz itu mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Kar selama ini. Dan akibat dari apa yang sudah dilakukan Pak Kartono, istrinya meninggal. Tubuhnya berbintik-bintik putih serta tubuhnya kian kurus. Isu ritual pesugihan yang dilakukannya ini membuat Pak Kar khawatir akan diketahui oleh tetangganya. Nah, satu waktu di mana malam itu malam Jumat, seharusnya Pak Kar melakukan ritual rutinnya. Namun malam itu Pak Kar kedatangan tamu sampai larut malam, tidak beranjak pergi. Sedangkan ritual itu harus dilakukan dari jam 9 malam sampai waktu subuh. Pak Kartono sendiri sangat was-was dengan akibat yang akan diterimanya. Karena seusai perjanjian, ritual itu tidak boleh ditinggalkan 1 kali pun. Tak butuh waktu lama, hanya berselang 3 hari, Pak Kar didatangi oleh sosok kakek tua dengan tubuh yang sangat besar serta menyeramkan. Kamu sudah lalai dengan ritualmu. Sebagian gantinya kamu harus menyerahkan nyawamu. Tangan besar dengan kuku yang panjang langsung mencengkeram lehernya dengan kuat. Nafas yang tersengal-sengal sampai akhirnya Pak Kartono tak bernafas lagi. Iblis yang tak punya toleransi. Rumah mewah milik Pak Kar terbakar habis, tak tersisa dengan Pak Kartono yang ada di dalamnya. Para warga yang melihat rumah yang tadinya berdiri kokoh sekarang sudah rata dengan tanah. Mereka hanya mengebuskan nafas dalam-dalam. Para warga pun sudah tahu kalau Pak Kartono ini pelaku pesugihan, karena melihat bekas sesaji yang masih utuh tak terbakar sama sekali. Sang ustadz yang mengetahui Pak Kar melakukan pesugihan pun hanya bisa diam. Ia berdoa semoga Kar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk diingat, ritual pesugihan dalam bentuk apapun sangat dilarang oleh agama. Janganlah tergoda untuk melakukan ritual pesugihan bulus jimbung. Karena bersekutu dengan jin, pemberi kekayaan adalah bentuk syirik kepada Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita. Semoga cerita ini bisa diambil pelajaran dan hikmahnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.